Bisik Bincang Asik. Halo guys, kembali lagi di Bisik Bincang Asik. Nah, di sini aku Tasya akan menemani kalian dalam podcast yang sangat seru tentunya. By the way, kita udah lama banget ya guys, nggak ketemu, nggak podcast-podcastan. Nah, tahu nggak sih guys, kan semakin hari ini teknologi tuh semakin canggih, semakin berkembang. Tentunya dengan berkembangnya teknologi ini melahirkan tren-tren yang sangat banyak ya. Nah, salah satu trennya itu adalah sewa HP iPhone. Siapa nih yang sering atau biasanya sewa HP iPhone? Biasanya tuh kebanyakan buat ini nggak sih guys? Buat kayak konser atau liburan-liburan ke tempat wisata sama pacar, sama teman, ataupun sama selingkuhan. Stop, kita nggak boleh gosip lebih jauh lagi. Nah, di sini kami sudah hadirkan owner dari sewa iPhone Nusantara, yaitu, boleh perkenalan dulu mas? Hai, saya Kasful Abdul Mustafa, biasa dipanggil Kasful, mungkin cukup segitu. Okay. Sekarang di Jogja. Nah, Mas Kasful ya panggilannya ya. Nah, Mas Kasful ini tuh salah satu owner. Nah, salah satu owner dari sewa iPhone Nusantara guys, keren banget kan. Nah, boleh dong Mas diceritain awal mulanya membangun usaha iPhone, sewa iPhone ini tuh gimana sih? Oke, sebelumnya tak kasih awal dulu ya. Dulu tuh kan saya basicnya media ya, saya sering banget ikut acara-acara kampus dan ikut event kayak gitu. Terus pada suatu hari saya pas masih S1 di UIN Sunan Kalijaga, saya mendapatkan delegasi ke luar negeri ke 3 negara, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Nah, pas itu saya mikir kalau saya media menggunakan mirrorless atau DSLR itu dapat banget gitu. Akhirnya saya mikir apa yang bisa simple kayak gitu. Akhirnya saya ketemu iPhone kayak gitu. Sedangkan iPhone saya nggak nyaman gara-gara mungkin harga, kurang lebihnya, mungkin gara-gara penyimpanan dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya apa sih yang bisa kayak gitu? Akhirnya saya mikir ada nggak sih sewa iPhone? Saya cari di Jogja itu, dan pas itu saya nggak ketemu. Akhirnya saya beli. Habis saya event dari luar negeri pulang tak jual lagi. Terus saya ngerasa, oh apakah banyak orang yang seperti saya kayak gitu. Terus dari situ saya buka sewa iPhone kayak gitu awalnya. Tuh guys, emang berawal dari pengalaman diri sendiri ya Mas ya. Dari problem yang ada saya menyelesaikan problem itu. Untuk target marketingnya itu Masnya ini lebih condong ke Gen Z kah atau Gen milenial atau general? Kalau tujuan utamanya ke anak remaja ya, pasnya umur 17 sampai 30 lah kayak gitu. Soalnya juga banyak pakai kan konser, pakai pacaran kayak tadi disebutkan dan banyak lagi seperti itu. Oke. Berarti emang tujuan utamanya buat remaja ya gitu. Remaja. Apalagi kan biasa remaja tuh suka FOMO nggak sih Mas? FOMO. Naik gunung harus foto, konser harus foto. Nggak mungkin konser nggak foto. Iya, apalagi menurut saya juga lebih fleksibel kalau nyewa gitu loh Mas. Iya. Kalau misal budgetnya terbatas kayak lebih. Atau mungkin udah nyaman di Androidnya kayak gitu. Betul. Kalau strategi awal Mas nih, strategi marketingnya itu seperti apa sih Mas? Mungkin melalui platform apa atau biasanya ngiklanin di billboard atau gimana? Nah, selama saya usaha ini saya kan juga belajar marketing juga, semua tak coba kayak baliho, kayak sosmed dan sebagainya. Tapi yang paling enak itu di sosmed. Karena apa? Emang usaha saya itu menonjolnya di sosmed, jadi pakai admin WA juga. Emang mungkin store kita itu nggak di pinggir jalan pas, mungkin di dalam kayak gitu. Tapi orang-orang tahu itu dari sosmed itu kan nggak mungkin, misalkan nggak di samping jalan. Tapi bisa terkenal ya itu dari sosmednya itu paling utama. Oke, berarti emang media promosi yang utama itu sosial media. Oke, salah satunya Instagram, TikTok, kita juga main Twitter, Facebook juga, tapi yang paling gencar IG sama TikTok. Oke, biasanya berarti lebih banyak orang cari tahu tuh lewat TikTok, biasa DM gitu ya Mas untuk cari informasinya. Nah, iPhone Nusantara sendiri punya web nggak sih Mas? Website ada, tapi udah setahun ini nggak diupdate lagi karena emang secara fungsionalnya kurang gitu untuk pelayanan. Makanya kita fokuskan ke yang utama.
Nah, isi website itu apa aja sih Mas kalau boleh tahu? Kalau awalnya itu rencana buat booking, Oke. buat cek harga atau press list, persyaratan juga, tapi rata-rata customer itu ngerasa ribet banget kalau Iya. lihat website. Akhirnya mereka pada langsung PC adminnya aja lewat WA seperti itu. Berarti websitenya tuh cukup prepare, maksudnya cukup komplit juga ya Mas? Komplit juga. Kita juga ada tim yang buat websitenya itu, tapi seiring berjalan waktu kita evaluasi kok kayak nggak berfungsi Kurang, secara maksimal. Akhirnya ya udah kita diamkan seperti itu. Nah, cara Mas memanajemen karyawan untuk kayak selalu update informasi stok ataupun barang itu gimana sih? Kalau kita tuh kan sistemnya persewaan ya, jadi Iya. misalkan unit ada itu cuma nggak ada dalam jangka waktu tersebut. Jadi bukan kayak jual beli. Kalau jual beli misalkan stok 5 dibeli 2 tinggal 3 itu. Iya. Nah kalau pernyawaan itu beda. Nah untuk mengetahui itu kita menggunakan Google Drive. Jadi di mana mereka itu bisa mengupdate jadwalnya. Jadi misalkan tim 1, tim 2 antar admin, tim lapangan kayak gitu bisa update jadwalnya Lewat itu, iya. kayak Google Drive ya. Nah, kan biasanya nih ada juga kan ya Mas pelanggan-pelanggan yang nakal, yang kayak entah kadang dibawa kabur atau Iya. apa ya. Itu ada nggak sih sistem pelacak atau Mas sendiri menggunakan aplikasi khusus apa gimana untuk Kalau melacak? dari sistem pelacakannya itu kita pakai iPhone-nya, Oke. pakai iPhone iPhone. lacak itu, dan untuk yang lain tuh kayak jaminan dan sebagainya. Untuk masalah udah pernah belum tuh ya namanya usaha mesti pernah ya. Iya, benar. Tapi alhamdulillah udah tercover lah. Pernah dicuri juga, terus pelakunya juga ditangkap, dibawa ke pegadaian, dan misalkan overtime pun ya mereka bayar denda gitu aja sih. Oke. Jadi alhamdulillah udah ada covernya lah. Berarti emang ada jaminannya gitu ya Mas, identitas Iya, KTP? Identitas KTP dan tambahan. Apa biasanya tambahannya tuh? Biasanya kan kalau dia itu sewa di store saya yang Jogja, Iya. itu jaminannya ada 2, KTP atau SIM sama tambahan itu bisa STNK, terus NPWP atau apapun lah identitas. Berarti harus 2 ya? Harus 2. Oke. Kalau alamat KTP-nya di luar Jogja, itu harus 3. Oh 3, wow. Berarti emang udah ada pernah pengalaman yang sampai dicuri itu ya Mas? Udah, tapi alhamdulillah ya itu tadi Iya. udah balik. Gila guys Masnya, sumpah. Terus menurut Mas nih, dengan pengalaman seperti itu berarti Mas nggak ada kapok ya? Maksudnya kayak tetap gas terus gitu ya? Kalau dari saya sendiri ya semua usaha tuh pasti ada minusnya, Iya, ada plusnya. betul. Tapi gimana kita menanggulangi minusnya itu seperti itu. Nah, kan biasanya nih HP iPhone nih kan disewain terus dipakai sama beda-beda orang. Nah, Iya. untuk isinya dalam itu Mas format atau gimana untuk menjaga kualitas dari HP-nya, performa HP-nya? Kalau kita biasanya kan kita keluar dalam keadaan maksimal lah, keadaan bagus lah. Masuk juga kita sterilkan dulu, sterilkan biar apa? Biar untuk customer selanjutnya seperti ya maksimal gitu. Jadi emang benar-benar harus bersih lah. Berarti emang dibersihin semua Dibersihkan gitu ya, semua. dihilangin. Nah, kan biasanya nih aku lihat kemarin sempat ngepoin nih Instagram dari iPhone Nusantara dan ternyata kontennya tuh cukup menarik ya. Nah, untuk ide konten sendiri itu emang mencari referensi mungkin dari AI ataupun dari akun media sosial lainnya atau gimana? Kalau dari konten kreatorku, tim konten kreator itu mereka pakai tap in trend. Jadi misalkan trennya sekarang apa, mereka ikuti kayak ada wallet, terus kayak apa lagi sih sekarang? Banyak sih, saya juga malah nggak ikuti. Yang ikuti soalnya yang Adit, tolongin Dit. ditolong dikit kayak gitu. Terus lihat apa namanya Jumbo. Iya, gitu. Jumbo, itu juga. benar. Jadi mereka pakainya tap in trend. Terus gimana sih cara Mas mengikuti perkembangan teknologi dengan jasa yang Mas tawarkan? Gimana maksudnya teknologi gimana? Kan sekarang tuh banyak kayak misal nih pakai AI buat konten ataupun buat video-video menggunakan AI. Nah, dari Mas sendiri itu pernah mencoba nggak? Kalau AI kita menggunakan karena misalkan kita buat cabang baru kayak gitu, kita harus minta bantuan AI kayak gimana sih buat cabang baru, kayak nanti kan di dalamnya itu ada keuangan juga, keuangan terus manajemen juga, itu mungkin butuh bantuan AI juga untuk menjadi referensi ya. Saya biasanya pakai DeepSeek, GPT terus dan lain sebagainya, terus kita adukan yang mana yang paling cocok seperti itu. Biasanya pakai apa Mas? ChatGPT, DeepSeek, Copilot, itu. banyak banget kan guys. Emang AI itu
bisa membantu kalian dalam mengerjakan sesuatu, tapi nggak boleh berlebihan. Nah, untuk tantangan selama menjalankan usaha ini tuh apa sih, Mas? Kalau tantangan sejauh ini cuma pesaing aja Oh, sih. pesaing ya? Karena mungkin dulu saya pas masih awal tuh masih banyak, masih belum masih banyak yang banyak tahu pesaingnya lah, ya? terus udah tahu berpotensi tiru-tiru kayak gitu. Berarti emang tantangannya udah dipesaing ya, Mas? Dipesaing, Oke. ya. Nah, guys, tadi Masnya udah jelasin panjang lebar banget ya. Nah, melalui pemanfaatan sistem digital ini, dari layanan yang Masnya berikan kepada pelanggan itu menunjukkan kalau selama ini tuh teknologi digital tuh sangat penting, apalagi di bidang marketingnya, guys. Nah, teman-teman juga boleh memanfaatkan teknologi digital loh dalam berbagai bidang. Salah satunya yang tadi dijelaskan Masnya dari Penggunaan AI. dari penggunaan AI gitu, guys. Oke, Mas, terima kasih. Mungkin Oke, sama-sama. cukup sekian. Terima kasih telah meluangkan waktu kepada kami semua. Oke, sama-sama. Bye-bye, guys. Kembali lagi di podcast selanjutnya.